Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang renang gaya bebas. Tapi sebelum kita melakukan renang gaya bebas, kita harus melakukan teknik meluncur gaya bebas. Ada yang tahu teknik meluncur gaya bebas dan ada yang bisa menjelaskan sedikit? Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu. Udah, Bapak akan menjelaskan sedikit teknik meluncur gaya bebas ya. Ya, Pak. Yang pertama, kita meluncur itu tidak seenaknya meluncur kayak renang, kita melakukan renang seperti gimana ya? Seperti renang pada biasanya kalian bersama teman-teman kalian. Tapi teknik meluncur gaya bebas ini ada beberapa yang harus kalian pelajari. Yang pertama, kita harus berdiri di tepi kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Tahu, mengerti membelakangi dinding kolam? Mengerti, Pak. Jadi kalian turun dulu ke kolam gitu. Nah, kita membelakangi dindingnya gitu dah. Ya. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Nah, kaki itu setelah kalian masuk ke dalam kolam, kalian melakukan tolakan atau kayak nendang ke belakang gitu. Nah, yang kedua, tangan lurus ke atas di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Yang ketiga, tolakan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. Nah, saat kalian menolakkan kaki, kalian tendangkan kaki ke belakang kayak nejeh kayak gitulah, ke belakang. Yang keras tapi supaya kita meluncurnya tidak dekat gitu, jauh sampai ke tengah. Dan yang keempat, saat tubuh sedang meluncur, biarkan sampai tubuh berhenti melaju dan dilanjut oleh gaya bebas kayak gitu. Mengerti? Lalu saya akan menjelaskan teknik meluncur yang misalnya kalian akan lakukan. Tadi sudah saya jelaskan tekniknya. Sekarang saya akan menjelaskan latihan gerakan kakinya. Latihan gerakan kaki meluncur, kita melakukan tolakan berkali-kali dengan mengulang secara 3 kali atau 4 kali kayak gitu. Kalian jangan melakukan sekali, 2 kali, jangan. Gitu, anak-anak. Barangkali ada yang mau bertanya. Boleh bertanya, sok. Izin bertanya, Pak. Iya, boleh. Bertanya, Pak. Perkenalkan, nama saya Aprisia, Pak. Izin Ya. bertanya, pada saat meluncur itu kepalanya harus gimana ya, Pak? Apakah berada di dasar kolam biar jalannya melajunya cepat gitu atau bagaimana, Pak? Lebih baiknya. Nah, jadi kalau misalnya pas kita meluncur, kepalanya itu seperti gerakan apa ya? Jadi tangan kita ke atas, tangan
apa sih, kepala sejajar dengan bahu gitu. Lurus tapi kitanya tuh Boleh dicontohkan tidak, Pak? Seperti apa boleh. meluncur yang baik? Kayak gini nih, lihat ya. Jadi kita pas meluncur kita gini nih. Kepala kita gini nih. Jadi lurus sama badan itu lurus kita gitu. Oh, berarti posisi kepalanya, si dagunya itu harus menempel ke dada ya, Pak? Ya, Masuk. betul banget. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Irham gimana? Mau bertanya? Ya, saya mau bertanya, Pak. Hal apa saja pada non? Jadi pada saat kita meluncur agar luncurannya itu jauh, hal apa saja yang harus diperhatikan gitu, Pak? Dari hal tolakan, kita menolakan harus apa sih? Jadi pas kita menolakkan kaki harus keras gitu. Jadi supaya kita cepat sampai ke tengah gitu, Ham. Oh gitu ya, siap. Baik, Pak. Ya, Terima kasih. barangkali ada yang mau bertanya lagi, boleh? Izin bertanya, Pak. Boleh. Rofi, gimana Rofi? Kalau masalah itu, Pak, bernapas yang enak tuh seperti gimana sih, Pak? Yang enak kan kebanyakan orang seenaknya tuh ngambil napas tuh kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, kayak gaya walungan. Nah, yang enak tuh seperti apa, Pak? Ini bertanya tentang gaya bebas atau meluncur gaya bebas ya, Rofi ya? Rofi? Rofi? Ya, Pak, gimana, Pak? Jaringannya, Pak? Maaf. Di sini kan Bapak menjelaskan tentang meluncur gaya bebas. Tapi Anda kenapa malah menanyakan gaya bebas itu sendiri? Jadi gimana pertanyaan tadi? Ya, Pak, saya tuh pengen tahu, Pak, bernapas yang enak tuh seperti gimana gitu, Pak. Barangkali Bapak sedikit menjabarkan, Pak. Oh, siap. Jadi dalam latihan bernapas renang gaya bebas dapat dilakukan secara bersama-sama dengan latihan gerakan tangan. Latihan di tempat, jadi kamu pas melakukan meluncur itu tahan dulu, ambil napas, lalu meluncur, dan ketika kamu berhenti, jadi kan kita meluncur aja ke depan. Lalu itu kan berhenti dilanjut oleh gaya bebas itu sendiri kan. Nah, setelah mengambil napas pas meluncur, kamu pas berhenti meluncur itu, buang napas itu, lalu ambil napas lagi, dilanjutkan oleh gaya bebas itu sendiri, Rofi. Gitu. Gimana, Rofi? Ya, Pak, paham, Pak. Terima kasih, Pak, penjabarannya. Ya, sama-sama. Sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh, Abduh. Apa, Abduh? Pak, izin bertanya, alat modifikasi yang dapat digunakan untuk meluncur apa ya, Pak? Kalau kita tidak punya papan luncur atau pelampung, alat modifikasinya. Oke, ban bisa, Abdul. Ban apa ya, Pak, yang bagus untuk digunakan?
ban ban yang suka ada di kolam renang, yang ban Ya. mobil itu, ban dalam mobil. Ban dalam mobil apa Pak? Apakah bisa menggunakan sepeda atau motor atau mobil Pak? Yang baik Pak. Yang baik mobil, ban mobil. Begitu Abduh. Kenapa Pak alasannya? Alasannya karena kalau misalnya Abduh menggunakan ban motor atau ban sepeda tidak jadi kecil, tidak kuat gitu. Malahan kita pas melakukan meluncur, Abduh bakalan tenggelam gitu ke bawah, nggak bakalan mengambang kayak gitu. Tapi Pak untuk anak-anak SD atau TK lebih baik menggunakan ban yang kecil Pak. Lebih baik menggunakan ban yang besar karena Oh, menjauhkan dari bahaya seperti tenggelam kayak gitulah. oh. Baik Pak, terima kasih. Sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya cukup, Pak. Ya sudah, mungkin segitu yang bisa Bapak jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Tuh. kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.